Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lydia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sinta. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik-baik Bu. Oke. Baik Ibu. Kemarin kita kan sempat berjanjian ya untuk kita akan melaksanakan kegiatan di kelas jenengan dan saya mendampingi Ibu. Kira-kira apa jadi itu Bu? Ya, jadi Bu Sinta sudah kami siapkan Bu Sinta. Baik. Namun sebelum kita masuk dalam kelas nih Bu, saya ingin ada beberapa hal yang ingin kita perbincangkan. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai oleh Ibu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai Bu, siswa dapat menjelaskan dan menyebutkan lambang sila pada dasar negara serta lambang atau gambar rambu-rambu lalu lintas dengan benar. Baik Ibu. Area apa yang ingin dikembangkan dari pembelajaran yang Ibu laksanakan? Yang ingin saya kembangkan, diharapkan siswa dapat berperan aktif baik dalam diskusi kelompok dan kegiatan lain selama proses belajar mengajar berjalan atau berlangsung dengan benar. Baik. Jadi yang ingin dikembangkan adalah keaktifan siswa di sini ya Ibu ya dalam diskusi kelompok. Baik. Kemudian strategi pembelajaran apa yang akan digunakan Ibu? Yang akan saya gunakan yaitu dengan strategi pembelajaran kolaboratif Bu, yaitu siswa dapat aktif mengamati dan mencocokkan gambar rambu-rambu lalu lintas dengan gambar yang disajikan dengan diskusi kelompok. Kemudian siswa dapat mempresentasikan hasil karya kelompoknya. Baik Ibu. Kira-kira media apa Ibu yang akan digunakan? Media yang akan saya gunakan adalah gambar rambu-rambu lalu lintas Bu. Baik, hanya itu saja medianya Ibu. Iya Baik. Bu. Kemudian Ibu, setelah pelaksanaan pembelajaran ini, kira-kira harapan apa yang ingin Ibu capai, yang diharapkan Ibu itu apa? Gitu, Bu? Saya ingin anak-anak menjadi aktif dan kreatif serta mampu mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar terhindar dari sesuatu hal yang tidak diinginkan, serta anak-anak itu paham dan mengerti bunyi dan simbol Pancasila. Baik, jadi harapan Ibu inginnya anak-anak itu selamat di jalan karena mereka sudah tahu rambu dan secara otomatis mematuhi rambu-rambu tersebut. Iya, benar sekali, Bu. Baik Ibu. Kiranya cukup ini nggih perbincangan kita Ibu. Apa kira-kira kapan akan dilaksanakan pembelajaran di kelas? Sebentar lagi Bu, langsung Bisa langsung nggih? Bisa Bu. Baik. Baik, kita akhiri sekarang nih Bu. Kita akan menuju kelas jenengan dan saya akan mendampingi Ibu dalam proses pembelajaran. Baik, Ibu, Bu, terima Sinta. kasih Bu Lydia. Iya, sama-sama Bu. Pagi anak-anak. Pagi. Disiapkan dulu ya. Dia berdiri. Berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Bu Guru absen dulu ya. Aska, Hadir. Ezra, Hadir. Raffi, Hadir. Farel, Hadir. Mareta. Yang tidak masuk hari ini siapa temannya? Jasmine. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai kita tepuk fokus dulu ya. Bersama-sama tepuk fokus. Ku melihat, ku mendengar, perhatikan, fokus. Ya, baiklah. Apa lambang negara kita? Bu Guru mau tanya. Pancasila. Siapa yang bisa menyebutkan Pancasila itu? Yang pertama, sila 1. Siapa yang bisa menyebutkan? Iya, Aska?
Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga. Masalah Persatuan Indonesia. Sila keempat. Iya. Ya, sila kelima. Ya, Mas Alwan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama kita akan mengenal lambang negara dan sila-sila Pancasila. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Tadi kita sudah pelajari Pancasila ada 5 ya. Kita sebutkan dulu bersama-sama. Yang pertama, Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, baik. Sudah bagus. Tapi ini Bu Guru perhatikan mulai tadi ini Ega dengan Alwan ini bicara sendiri. Ini ngerti apa enggak apa yang disampaikan Bu Guru? Enggak tahu. Kok bisa enggak tahu? Tadi kurang fokus ya. Apanya nak yang enggak tahu? Sila Pancasila, lambang negara apa? Lambang negara kita. Pancasila. Kemudian sila 1 apa ya nak ya? Udah tahu. Dah, kita perhatikan dulu ya semua biar kalian fokus. Bu Guru mempunyai ini. Baiklah, anak-anak tolong dilihat di depan. Bu Guru mempunyai gambar. Ini namanya gambar apa? Ya, saya tuliskan rambu-rambu lalu lintas. Baiklah, coba anak-anak ada yang pernah melihat gambar seperti ini di jalan yang kalian lewati? Pernah. Coba Bu Guru mempunyai gambar yang pertama. Ini gambarnya apa? Jalan berbelok-belok. Kemudian lanjut, gambar kedua. Dilarang parkir. Gambar ketiga. Jalan yang dingin. Gambar keempat. Yang terakhir. Dilarang berhenti. Ya, mungkin ada yang bisa menyebutkan. Saya tunjuk ya. Siapa yang bisa? Coba. Ahmad Zaidan. Gambar kedua tentang gambar apa? Iya, betul. Dilarang parkir. Kemudian Mas Gatan. Gambar ini gambar apa? Dilarang berhenti. Dilarang berhenti. Coba Mas Ezra. Ya, kita belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Bu Guru punya gambar pertama. Ini jalan berkelok-kelok. Apa Bu jalan berkelok-kelok? Jalan berkelok itu jalannya itu berbelok-belok. Jadi kita harus hati-hati, makanya diberi peringatan ini. Karena kalau jalannya berbelok itu rawan ya. Kita kalau ngebut bisa masuk ke jurang atau menabrak sesuatu. Kemudian yang kedua ini dilarang parkir. Dilarang parkir maksudnya kita tidak boleh parkir sembarangan.
Contohnya biasanya di alun-alun, jangan asal, kan muter itu. Gak boleh kita tiba-tiba berhenti ya. Karena ada tanda seperti ini, jadi tidak boleh berhenti, tidak boleh parkir di sembarang tempat. Kita lanjut, kemudian gambar ketiga. Jalanan licin. Kalau jalanan licin, kita harus bagaimana? Hati-hati. Hati-hati, boleh ngebut enggak? Tidak boleh. Iya, takut kenapa? Jatuh. Iya, takutnya kita jatuh atau ya menabrak sesuatu. Kemudian punya lagi Bu Guru gambar nomor 4. Daerah rawan longsor. Kenapa diberi peringatan? Karena rawan longsor. Karena apabila ada mobil, sepeda, kendaraan yang lewat di sana, itu biasanya tebing ya. Iya. Takutnya kalau sudah longsor kita tidak bisa lewat mobil atau kendaraan kita terkena material yang jatuh itu ya. Kemudian yang kelima, dilarang berhenti. Berarti tidak boleh berhenti di area tersebut ya, di jalan. Kalau sudah ada tanda seperti ini tidak boleh berhenti, kamu terus. Dilarang ya, dilarang berhenti di tempat itu secara mendadak ataupun bagaimana, pokoknya tidak boleh lewat ya. Baiklah, siapa yang ini belum paham dengan materi ini, rambu-rambu lalu lintas? Mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Iya, Farel? Kakak, itu yang gambar nomor 4 ada batu itu. Oh, gambar nomor 4, daerah rawan longsor. Kenapa ada batu? Maksudnya begini ya Mas, tanda ini kita diberi peringatan agar lebih hati-hati melewati jalan ini, tebing ataupun gunung ini biasanya Mas. Karena kalau musim hujan itu rawan terjadi longsor. Tahu longsor? Tanahnya ke bawah, turun ke bawah. Karena hujan deras jadinya bisa longsor. Jadi material apapun bisa jatuh. Kalau mengenai kendaraannya bisa rusak, bisa kacanya pecah, seperti itu. Siapa lagi? Mungkin ada yang mau bertanya? Alan? Gambar yang mana, Mas? Gambar yang nomor ini, jalanan licin, gambar nomor 3. Jalanan licin. Kalau licin berarti kita harus hati-hati. Tidak boleh ngebut. Takut apa? Kalau di jalan licin kita ngebut. Iya, takut jatuh. Kemudian ada yang mau bertanya lagi? Iya, Mas Alwan? Oh, kenapa tidak boleh ngebut kalau di jalanan licin, Bu? Karena kita rawan jatuh, ya. Takut kecelakaan, takutnya kan ada kendaraan di depan licin, remnya takutnya kalau biasanya di musim hujan itu kadang rem ini agak sedikit ini ya, karena tarikan itulah. Jadinya rawan kecelakaan atau tabrakan ya. Ya, Mas Aska? Ya, mau tanya nomor 1, jalan berkelok-kelok. Kenapa gambarnya seperti ini, Bu? Nah, kalau di jalan dibelokkan ya, jalannya belok-belok, berarti jalannya gini, muter-muter ya. Kita harus hati-hati, mengurangi kecepatan atau laju kendaraan kita, biar tidak bertabrakan dengan kendaraan lain. Ya, biasanya kalau jalan berkelok ini di jalan yang curam. Takutnya masuk ke mana? Ke jurang ataupun apa? Menabrak, yaitu. Baik, dari pertanyaan ini mungkin ada yang terakhir mau bertanya lagi, siapa? Ya, Raisa. Kenapa kita tidak boleh parkir sembarangan? Nah, kenapa kita tidak boleh parkir sembarangan? Karena apa? Sudah diperingati tidak boleh parkir sembarangan karena takut mengganggu pengguna jalan lainnya. Ya,
Tahu pengguna jalan yang lainnya, misalnya mobil. Oh, ini di perempatan sudah ada tanda tidak boleh parkir sembarangan. Ini tiba-tiba berhenti. Ini kalau kendaraan lain bisa terganggu, pejalan kaki bisa terganggu karena melewati arah situ. Misalnya seperti itu ya. Paham Mbak Raisa? Ya. Baiklah, Bu Guru mempunyai gambar ini. Saya bagi dulu ya per kelompok. Silahkan kalian diskusikan bersama teman satu kelompok. Gambar apa saja di sana dipasangkan simbol rambu-rambu lalu lintas. Baiklah anak-anak, ada yang sudah per kelompok? Ada yang bisa mempresentasikan di depan, silahkan. Ada yang maju, kelompok yang mau maju duluan, siapa mempresentasikan hasil karyamu itu? Ya, oh ya, maju Mas. Hai teman-teman, saya ingin mempresentasikan kerja kelompok saya. Ini adalah daerah longsor, ini adalah dilarang parkir, ini adalah jalan licin, ini adalah jalan berkelok-kelok. Demikian pemberitahuan saya dari kelompok saya. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah bisa mempresentasikan hasil karyamu ini ya. Mari kita bersama-sama sekarang sambil dilihat simbol-simbol rambu-rambu lalu lintas. Nah, yang pertama, gambar yang pertama ini Daerah longsor. ya, daerah longsor. Kemudian yang kedua, Dilarang parkir. dilarang parkir. Yang gambar ketiga, Dilarang parkir. kemudian gambar keempat, Dilarang berhenti. gambar kelima, Jalan berkelok-kelok. ya. Setelah kita mempelajari rambu-rambu lalu lintas, diharapkan kita di jalan apabila melihat tanda rambu-rambu lalu lintas seperti ini, kita harus mematuhi agar kita selamat selama berkendara di jalan raya.
Baiklah anak-anak, dari penjelasan Ibu tadi, dari materi hari ini, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lydia. Ya, selamat pagi Bu Sinta. Seperti kemarin jenengan sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 3 yang dibersamai oleh saya. Kira-kira menurut Bu Lydia, pembelajaran yang dilaksanakan itu sudah bagaimana tingkat keberhasilannya? Ya, terima kasih atas waktunya Bu Sinta. Pembelajaran yang saya laksanakan kemarin, diskusinya berjalan dengan baik dan sesuai dengan topik. Aku suka bertualang. Dengan topik tersebut, dengan kegiatan tersebut, anak-anak dapat menyebutkan lambang negara dan juga dapat menuliskan makna tentang gambar rambu-rambu lalu lintas berdasarkan pengamatan. Baik, jadi anak-anak setelah mengamati, mereka bisa menyebutkan lambang-lambang rambu-rambu lalu lintas, Ibu. Kemudian pengembangan keterampilan apa yang ingin dikembangkan itu sudah berhasil, Ibu? Menurut saya kemarin sudah berhasil karena pada setiap kelompok sudah terlihat keaktifan anak-anak dalam berdiskusi dan anak-anak dapat mempresentasikan hasil diskusi itu dengan baik. Sudah tercapai Ibu apa yang tercapai. ingin Ibu kembangkan gitu, Ge. Sekarang bagaimana Bu Lydia menilai diri Ibu Lydia, performa Ibu Lydia dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin di kelas itu kira-kira bagaimana menurut Bu Lydia? Dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin, dikarenakan ada beberapa siswa yang tidak fokus sehingga anak tersebut kurang paham dengan apa yang saya sampaikan kemarin. Mungkin juga karena tadi saya kurang penekanan dalam mengendalikan anak tersebut. Sepertinya anak tersebut jadi kurang aktif dalam melakukan presentasi yang disampaikan tadi. Baik, jadi anak-anak kurang fokus ya Bu, yang tadi katanya Ibu kurang fokus sehingga apa yang Ibu sampaikan belum tercapai pada anak tersebut. Jadi anak tersebut belum paham gitu ya Ibu. Lah, kira-kira langkah apa atau solusi apa yang akan Ibu ambil dengan masalah yang Ibu hadapi tadi di kelas? Yang ingin saya kembangkan kepada anak-anak, anak-anak harus lebih kreatif lagi dalam menyebutkan tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas dalam kehidupan hari. Dengan misalnya di setiap berangkat sekolah mungkin anak-anak melewati di tepi jalan ada tanda rambu-rambu lalu lintas, anak-anak bisa menyebutkan ini apa tandanya, bisa rambu-rambu lalu lintas, kalau merah ini bagaimana, kendaraan harus berhenti apa tetap jalan, seperti itu contohnya ya. Berarti anak-anak praktek langsung secara tidak langsung pada saat dia bepergian atau berangkat atau pulang sekolah. Langsung gitu. Kira-kira selain ini hal apa lagi yang ingin dikembangkan Ibu? Untuk mencapai strategi ini ya Bu ya yang saya lakukan, mungkin saya akan mengajak anak-anak belajar dengan teman-temannya, kita belajar bersama dengan diskusi dengan cara tadi ya Bu, di jalan tadi kelihatan apa, tanda rambu lalu lintas itu tadi apa, seperti itu Bu. Jadi kedepannya anak-anak bisa menyebutkan dan tahu arti rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan atau dimanapun tempatnya. Baik Ibu Lydia. Kira-kira kapan akan dilaksanakan apa yang Ibu sebutkan tadi? Berapa minggu atau berapa bulan atau kapan Ibu? Mungkin nanti bulan depan ya Bu, kan nanti ada memang
kegiatan keluar, kita akan melakukan kunjungan ke tempat wisata yang ada di Bondowoso. Saya nanti di sana kan pasti ada ini Bu, tanda-tanda rambu lalu lintas yang kita lewati di jalan raya. Jadi mungkin saya akan menunjukkan kepada anak-anak, ini loh seperti ini loh tanda rambu-rambu lintas yang kita ajari kemarin seperti ini. Kita menunjukkan langsung ya Bu contohnya. Jadi kita menunjukkannya secara konkret begitu ya Bu ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Dari sini semoga kedepannya apa yang kita perbincangkan menjadi sebuah wawasan baru untuk kita untuk saling meningkatkan pengetahuan kita. Banyak sebenarnya ingin saya tanyakan, tapi saya ingin suatu saat kita bisa kembali melakukan pembelajaran kemarin yang kita lakukan bersama, nggih Bu. Nggih, terima kasih banyak atas waktunya. Apabila mungkin ada suatu hal yang kurang berkenan, mari kita bisa sama-sama membicarakan di lain waktu. Nggih. Terima kasih Bu Lydia. Iya, terima kasih sama-sama Bu Sinta.